Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Psikologi Perkembangan Peserta Didik kelas 4 PG IMISE yang beranggotakan saya sendiri Anindya Salsabila Zahri dan juga ada 3 rekan saya lainnya, Anis Vitalia, Rizal Fauzi, dan Salehah. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai apa sih hakikat dari peserta didik. Langsung aja yuk kita simak videonya. Hakikat peserta didik. Ya, materi pertama, peserta didik. Pengertian peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidikannya. Selanjutnya ada kriteria peserta didik menurut Syamsul Nizar. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri. Jadi, hal ini sangat penting untuk dipahami agar perlakuan terhadap mereka dalam proses pendidikan tidak disamakan dengan pendidikan orang dewasa, baik dalam aspek metode mengajar, materi yang akan diajarkan, dan sumber bahan yang akan digunakan. Yang kedua, peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Pemahaman ini cukup perlu untuk diketahui agar aktivitas kependidikan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada umumnya dilalui oleh setiap peserta didik. Hal ini sangat beralasan, karena kadar kemampuan peserta didik ditentukan oleh faktor usia dan periode perkembangan atau pertumbuhan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani. Di antara kebutuhan tersebut ada kebutuhan biologis, kasih sayang, rasa aman, harga diri, realisasi diri, dan lain sebagainya. Kesemuaan itu penting dipahami oleh pendidik agar tugas-tugas kependidikannya dapat berjalan secara baik dan lancar. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan. Pemahaman tentang diferensiasi individual peserta didik sangat penting untuk dipahami oleh seorang pendidik. Hal ini disebabkan karena menyangkut bagaimana pendekatan yang perlu dilakukan pendidik dalam menghadapi ragam sikap. Yang kelima, peserta didik merupakan dua unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik yang menghendaki latihan dan pembiasaan yang dilakukan melalui proses pendidikan. Sedangkan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan daya rasa. Untuk mempertajam daya akal, maka proses pendidikan hendaknya diarahkan untuk mengasah daya intelektualitasnya melalui ilmu-ilmu rasional. Adapun untuk mempertajam daya rasa dapat dilakukan melalui pendidikan akhlak dan ibadah. Konsep ini bermakna bahwa suatu proses pendidikan hendaknya dilakukan dengan memandang peserta didik secara utuh. Yang keenam, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Di sini tugas pendidik adalah Selanjutnya adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi peserta didik. Sifat adalah karakteristik psikologi yang berasal dari dalam diri kita. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Berikut beberapa sifat dan karakter yang harus dimiliki seorang peserta didik, yaitu 1. Memiliki sifat tamak dalam menuntut ilmu dan tidak malu-malu. 2. Selalu mengulang pelajaran di waktu malam dan tidak menyia-nyiakan waktu. 3. Memanfaatkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. 4. Memiliki keinginan dan motivasi mencari ilmu pengetahuan. Selanjutnya,
kebutuhan peserta didik. 1. Kebutuhan akan agama. 2. Kebutuhan jasmani. 3. Kebutuhan akan rasa aman. 4. Kebutuhan akan kasih sayang. 5. Kebutuhan akan penghargaan. 6. Kebutuhan akan rasa bebas. 7. Kebutuhan akan rasa sukses. Ya, selanjutnya ada kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ada 7. Yang pertama, kebutuhan akan agama. 2. Kebutuhan jasmani. 3. Kebutuhan akan rasa aman. 4. Kebutuhan akan kasih sayang. 5. Kebutuhan akan penghargaan. 6. Kebutuhan akan rasa bebas. 7. Kebutuhan akan rasa sukses. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, di dalam hakikat peserta didik, tentunya dong ada yang namanya potensi peserta didik. Apa sih pengertiannya? Potensi peserta didik adalah segala yang dimiliki oleh peserta didik yang memungkinkannya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan potensi peserta didik. Di sini, kami menemukan 2 faktor. Ada yang namanya dari faktor internal, ada yang faktor eksternal. Kalau untuk faktor internal, mencangkup ada taraf kecerdasan, konsep diri, motivasi, berprestasi, bakat, minat, dan sikap. Adapun yang menjadi faktor eksternal, yaitu bisa dari lingkungan keluarganya, sekolah, maupun masyarakat itu sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang terakhir, ada inteligensi peserta didik. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya itu kemampuan oleh individu sejak mereka lahir dan dapat dipergunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan cepat dan tepat. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Ada 5. Yang pertama, ada dari keturunan. Yang kedua, latar belakang sosial ekonomi. 3. Lingkungan hidup. Keempat, kondisi fisik. Yang terakhir, tentunya dong, ada iklim. Alhamdulillah, itulah pemaparan materi hari ini mengenai hakikat peserta didik. Kalau begitu, sekian dari kami. Selanjutnya, kita buka sesi diskusi bareng. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.